Aduh. Mana lagi? Cek. Kucing garong. Kenapa, Len? Bu, ini apa-apaan sih, Bu? Ini ibu mau bikin sirup atau bikin aku diabetes? Hah? Kok kamu nuduh ibu yang enggak sih, Len? Ini Agus Bura. Agus! Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, Gus? Saya nggak tahu apa yang terjadi, nak. Aduh, ibu takut. Agus Bu, ini semua salah Agus Bu. Ampun! Ampun! Jangan kejar saya! Pergi! Ampun! Ampun! Ah! Ah! Ampun! Jangan celakai saya! Ampun! Ampun, ampun. Astagfirullahaladzim, Baleni. Astagfirullahaladzim. Mbak sadar, Mbak. Ini kenapa dia, Bu? Ini yang tadi saya ceritakan di luar, Pak Ustadz. Ini Leni menantu saya. Dia terus saja begini. Saya kasihan melihatnya, Pak Ustadz. Tolong menantu saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu, apa yang telah dilakukan Mbak Leni sampai dia seperti ini, Bu? Bu! Bu! Ibu mikir nggak sih? Setiap hari makan tempe terus. Bu! Maaf, Len. Emang hari ini kita adanya tempe. Ibu nggak mampu beli yang lain. Bu, aku bosen, Bu. Masa aku disuruh makan tempe kayak gini terus sih, Bu? Bikin ayam bakar kayak, Bu? Ayam goreng atau apa gitu? Ibu nggak mampu, Len. Loh, ada apa ini? Itu, Mas, ibumu, Mas. Masa tiap hari aku disuruh makan tempe lagi? Len, kamu denger ya. Ibu itu bukannya nggak sayang sama kamu. Justru ibu tuh sayang banget sama kamu. Makanya kamu dimasakin. Alah, Mas, kalau sayang ya, Mas ya. Nggak makan tempe kayak gini, Mas. Oh, atau jangan-jangan uang yang kamu kasih ke ibu korupsiin. Iya kan? Astagfirullah. Istighfar, Len. Ibu cuma bisa masak tempe. Karena emang duitnya cuma segitu doang. Ibu itu yang melahirkan aku. Kalau kamu tidak menghargai ibu, itu sama aja kamu tidak menghargai aku sebagai seorang suami. Kamu hargain aku kayak gimana coba? Hah? Kamu bisa ngasih aku apa sama ini? Hah? Nah, besok hari ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Tapi kamu mau ngasih apa? Hah? Sampai detik ini kamu gak ngasih apa-apa kan? Dasar suami gak berguna. Maafin aku, Len. Aduh, aku bosan dengan kamu minta maaf. Pokoknya, kalau besok kamu gak bisa ngasih aku apa-apa, kita cerai. Astagfirullahaladzim. Maafin Leni, Ibu. Toprak! Toprak! Gus. Lu kayak orang baru bisa naik sepeda lu.
Maaf Bang Daus, saya lagi buru-buru mau kerja soalnya. No problem, nothing tulus. Nggak masalah artinya gitu. Ya lagian kan belum nabrak. Oh iya. What is name ceritanya nih buru-buru begini? Hah? Mau kemana? Iya Bang, saya lagi mau ini berangkat ke kompleks sebelah, mau kerja soalnya Bang. Dari raut pis lo, ini kayaknya ada something wrong nih, ya kan? Wah, kayak ada pikiran apa gitu ya? Bang Daus tua aja nih. Tahu aja, kalau tua mah udah ketahuan kan KTP udah seumur hidup. Iya, Bang. Jadi saya, ya kalau kali aja nih Bang Daus nih ada info-info tentang kerjaan. Kasih tahu saya Bang, soalnya saya lagi butuh kerjaan nih buat tambah-tambah. Oh, waduh, pas banget. Ada Bang. Pas banget gua nggak punya info kayak gitu. Ya Allah, kirain ada Bang. Maaf Gus, bukannya apa-apa, kan gue dagang ketoprak, bukan bisnismen atau orang kantor. Nanti kalau misalnya ada baru gue ngomong up to date sama lo, ya kan? Ide Bang, makasih Bang ya. Ingat, tiap mau berangkat kerja, pulang kerja, baca doa, minta ridho sama yang ilahi, ya kan? Oh iya Bang. Sama yang maha kuasa. Iya. Udah, sekarang baca doa. Sekarang nih Bang. Ya yesterday dong, kan lu mau berangkat kerja. Yesterday bukan kemarin Bang. Yesterday artinya iya, gitu. Abang maaf, belajar bahasa Inggrisnya di mana ya Bang ya? Wah, private number itu mah. Oh ya Allah. Study tour. Study tour. Yang guru datang ke rumah. Study tour namanya. Oh iya iya. Oke, baca doa. Biar diberkahi kerjaan lo. Sama abang tapi ya? Yesterday dong, gue mau udah. Oh iya. Ya udah, gini aja kita ngomong bareng-bareng deh. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam usaha saya. Amin. Tanpa halangan, hambatan apapun. Amin, ya robbal alamin. Ya. Yaudah. Oke. Bang, info-info ya Bang ya kalau ada kerjaan. Yesterday. Ya, makasih Bang kalau gitu. Oke. Ya, Hati-hati. ya, jangan lupa. Di jalan naik ini peda. Oh, iya, Masa jalan capek dong kalau begitu mah. Makasih Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Gus. Ya, Bang. Bu, bikin air sirup dong, Bu. Iya, sebentar ya Len. Ibu selesaiin nyapu dulu. Ibu sama anak sama aja. Kalau disuruh nanti, entar. Bukan gitu Len. Sabar apa? Kan ibu lagi nyapu. Tapi ibu tetap dahulu nyapu kan, Bu? Bu, aku ini manusia, Bu. Aku punya perasaan. Masa lebih pentingnya benda mati daripada orang hidup? Bukan begitu maksud ibu. Tapi kan Udah, buruan, Bu. Bikin aku minum, Bu. Udah, taruh. Cepet. Taruh sapunya. Udah, sekarang bikin aku minum, sekarang. Astagfirullah, ya Allah. Lembutkanlah hati menantuku. Biar dia lebih sayang lagi sama saya dan suaminya. Bu, mana Bu sirupnya, Bu? Lama banget sih, Bu. Bentar, Len. Nih, Len, sirupnya. Banget sih. Kenapa, Len? Bu, ini apa-apaan sih, Bu? Ini ibu mau bikin sirup atau bikin aku diabetes? Hah? Kok kamu nuduh ibu yang enggak sih, Len? Tapi ini fakta, Bu. Nih, kalau nggak cobain, nih. Enggak, Bu. Nih, cobain. Cobain, Len. Cobain, jangan. Kenapa? Ini yang bikin ibu, kan? Jangan, Len. Maafin Cobain, ibu. cobain, Bu. Maafin ibu, Len. Dasar mertua nggak tahu diri. Usain doang. Ya Allah, kok Mbak Leni tega banget sih ngelakuin itu sama suami dan mertuanya sendiri? Bu Narti, menantu ente bisa kayak gini karena terbelenggu oleh kesalahannya sendiri. Jadi Ani mohon ente maafin dia, ya? Iya Bu, tolong dimaafkan Mbak Leninya. Ini semua demi kebaikan Ibu dan Mbak Leni juga. Setelah apa yang Mbak Leni perbuat sama ibu dan anak ibu, saya paham banget Bu, kalau ibu pasti susah untuk memaafkan Mbak Leni. Tapi kata Adam benar Bu, kalau ibu memaafkan Mbak Leni, semuanya akan jauh lebih baik. Saya udah maafin menantu saya, Pak. Walau bagaimanapun, dia pilihan anak saya. Saya udah menganggap dia sebagai anak saya sendiri. Leni. Dan, tapi kalau ibu
sudah memaafkan Mbak Leni, kenapa Mbak Leninya masih kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Iya ya. Sosok itu udah nggak ada. Tolong! Tolong! Ada minta tolong? Gimana ya? Tolong! Pak Agus. Pak Agus. Ayo tolong dia. Kita ketemu. Ayo. Kakinya. Ayo kita bawa ke rumahnya. Ayo. Assalamualaikum Porati. Waalaikumsalam Bang Bopak. Assalamualaikum Neng Rati. Waalaikumsalam Pak RT. Wah, Dari mana Porati? kamu dari mana, Neng? Saya dari warung, habis beli beberapa bahan buat bikin makanan. Widih, amazing. Kamu mau masak kayaknya ya? Gimana? Masakin aja buat saya gimana? Saya mau masak buat ibu-ibu pengajian besok Pak RT, bukan buat Pak RT. Kalau buat aku nggak ada ya? Enggak juga. Neng Rati, kamu tadi pergi-pergi kok nggak ngomong sama saya sih? Lah, Kan saya bisa antarin. Cus, langsung sampai dan aman sampai di tempat. Porati, ngapain dianterin sama Pak RT, ya kan? Dan aja dari dana warga, nganterin tadi tengah jalan, ongkosnya habis. Ya nggak? Mendingan, lo ya emang begitu? Bawa dana warga, apa hubungannya? Ya siapa tahu teh, ilah dibilang begitu aja takut KPK datang. Bang Bopak, Pak RT, saya sih udah biasa jalan sendiri. Kan kampung gitu. kita ini cukup aman. Oh Iya bener ya. juga ya. Kan RT-nya saya. Iya. Neng Rati, saya mau nanya sama kamu. Laki-laki idaman kamu itu seperti apa sih sebenarnya? Pasti Porati mencari pria idaman yang lahirnya tanggal 19 Mei. Orang hitam manis, agak pendek. Siapa Ya, kan? itu Bang Bopak? Ya aku lah. GR. Ya enggak, begini. Porati ini kalau lagi kesendirian itu selalu berdoa. Itu biasanya nyari pria itu tipenya kayak gimana sih? Ya nggak jauh-jauh lah laki-laki zamannya Neng Rati. Siapa? Siapa lagi? Saya tuh ya seneng sama laki-laki yang seperti superhero. Superhero. Iya, jagoan, pahlawan. Ya udah ya, saya pamit pulang dulu. Mau siapin bahan-bahan buat bikin kue dan puding buat ibu-ibu pengajian besok. Assalamualaikum Pak RT, Bang Bopak. Superhero. Waalaikumsalam. Superhero. Waalaikumsalam. Ini Agus, Bu, Nak. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Gus? Maaf, Bu Nati. Kita pamit dulu ya untuk nganterin di sini doang ya. Iya, iya Pak. Makasih ya Pak. Kami permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus. Dan itu kakinya Mas Agus kok berdarah gitu sih? Agus, kenapa jadi begini, Gus? Maaf Bu, apa Mas Agus pernah melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Duh, mana sih nih? Apa nyasar ya gua? Kok sepi gini? Baru pertama kali gua ke kampung. Siapa yang mau ditanya kalau kayak gini? Ah, gua telepon si Rian aja dah.
Halo, Rian, nih gue. Gue udah sampai nih di kampung kakek lo. Namanya Kampung Kucrit kan? Apa? Oh, Kampung Parit. Ya. Sorry, gue nyasar. Ntar gue tanya orang sekitar deh ya. Makasih ya. Siapa nih nabrak pohon? Waduh, semoga orangnya masih selamat. Pak, 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 Mbak, Mbak, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, Mbak, aku harus cari pertolongan nih. Wah, kalung ini bisa buat hadiah pernikahan istri aku nih. Astagfirullah, ya Allah. Dosa. Besok hari ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Tapi kamu mau ngasih apa? Hah? Sampai detik ini kamu gak ngasih apa-apa kan? Dasar suami gak berguna. Maafin aku, Len. Aduh, aku bosan dengan kamu minta maaf. Pokoknya, kalau besok kamu nggak bisa ngasih aku apa-apa, kita... Leni. Suami kamu udah pulang, Len. Ibu siapin makanan dulu ya buat kalian. Makasih, Ibu. Kamu senyum dong, jangan cemberut terus. Buat apa mas aku senyum? Kamu aja nggak pernah bahagiain aku. Nih, kamu denger ya. Aku mau bahagian kamu pakai ini. Apa itu mas? Hadiah pernikahan kita buat kamu. Mas, dapat dari mana mas? Dari temen aku yang satpam juga. Ya kebetulan dia tuh lagi butuh uang gitu buat renovasi rumahnya yang bocor. Ini kalung istrinya gitu. Untuk rumah mereka bocor ya mas ya? Iya. Oh iya, untuk melengkapi penampilan kamu biar kamu lebih cantik lagi, ini buat kamu. Wah, mas, bagus banget. Mas, teman kamu jual juga? Iya, kebetulan jualnya sepaket gitu, karena dia emang butuh duit buat biaya renovasi rumahnya yang bocor. Coba kamu buka nih. Mas, ada dompetnya mas. Mas, ada HP-nya mas. Bagus banget. Wah, duitnya banyak banget mas. Iya, aku dapat bonus dari kantor aku karena katanya kerja aku tuh bagus banget. Akhirnya aku dikasih bonus sama atasan aku. Dan besok kita bakal makan enaknya. Kamu dapat dari mana kalung buat Leni? Bu, ibu ngapain sih bu nanya bu? Ibu iri ya? Anaknya beliin istrinya nggak beliin ibunya? Hah? Astagfirullahaladzim, Leni. Ibu tuh nggak ngiri. Ibu malah ikut senang kalau Agus bisa beliin kamu. Ibu rela kok nggak dibeliin apa-apa sama Agus.
Yang penting kamu dibeliin sama Agus. Alasan ngiri mah ngiri aja, Bu. Jangan ngeles gitu. Enggak, beneran Len. Ibu nggak ngiri. Len, jangan galak gitu dong sama ibu. Awas aja kalau minta apa-apa. Nanti uang jajan aku berkurang. Enggak Len, ibu nggak bakalan minta apa-apa. Udah deh. Jangan banyak ngomong. Nih, ini beresin ya. Ini cuci sampai bersih, ya. Nak, ibu tuh ikut senang kamu bisa kasih sesuatu buat istrimu. Setelah lama kamu nggak bisa kasih apa-apa buat Leni. Makasih, Bu. Ibu harap kamu mendapatkan barang-barang itu dengan jalan yang tidak dibenci Allah. Membahagiakan istri itu baik, Gus. Tapi harus tetap di jalannya. Ya? Iya, Bu. Ibu beresin dulu ya. Biar Agus bantuin, Bu. Nggak usah, biar ibu aja. Hati-hati, Bu. Begitulah Pak Ustadz. Awalnya juga saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi lama-lama anak saya beberapa kali bercerita sepotong-sepotong. Dan saya dapat gambaran besar kalau anak saya mencuri harta korban kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Bu Narti, apapun kondisinya, kalau mencuri itu adalah dosa besar. Saya tahu Pak Ustadz. Tapi inilah kenyataannya. Anak saya mencuri. Nah Adam, Pak Ustadz dan Mbak Rania masih mau kesini kan? Insya Allah, Bu. Tapi kalau ada apa-apa, Ibu bisa ke rumah saya. Di rumah saya ada Sista, adik saya. Terus ada Mama. Buat teman bicara Ibu. Terima kasih ya Nak Adam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Kania. Ya udah kalau gitu kami permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi nggak usah harus digital. Widih. Wahai, superhero katanya mah ini. Ngapain, Teh? Ada yang mau nangkep ulang tahun? Iya, siapa Teh yang ulang tahun? Sembarangan aja kalian kalau ngomong. Ulang tahun dari mana? Ini superhero. Asal kalian tahu, Neng Rati suka sama laki-laki superhero. Kalian boleh ketawa sekarang. Tapi nanti kalian lihat, Neng Rati akan saya nikahin. Kayak gini. Oh, jadi maksud Pak RT dengan kostum kayak begini, Mama Adam bakal naksir sama Pak RT, bakal tergila-gila gitu. Of course. Tapi bukan begitu kali Pak RT, apalagi nih. Itu sayapnya yang baling-baling bambu. Baling-baling bambu. Aduh. Dari mana lagi? Kucing garong. Pak Rete, ngaca. Lihat usia, ngapain pakai begini-ginian? Pakai kolor di luar. Malu tahu nggak? Amoral tuh namanya. Ya ini memang konsepnya kayak gini kok, Lu superhero. konsepnya kayak gitu. Itu sama juga mencanangkan pornografi. Daripada kamu, baling-baling bambu, baling-baling bambu. Baling-baling bambu. Udah naik ke tinggi, kelapa, jebrak. Tangannya nggak ada, tangannya pendek. Oh ada. Tapi biar begini juga superhero. Namanya Doraemon. Doraemon. Oh iya. Ah,
Neng Rati nggak suka yang kayak gini nih. Dia tuh maunya superhero. Ini apa? Tahu dari mana Porati suka pahlawan kayak begini, superhero kayak begini. Yang jelas dipilih yang kayak begini. Tuh, lihat warnanya lembut, wajahnya lembut, semuanya serba lembut. Baling-baling bambu. Ini bukan superhero. Ntar kamu desain boneka, ditaruh tuh di lemari itu. Tapi Superman nggak ada lagunya, aku dong ada. Apaan? Sulingnya bambu. Nah, coba itu. Superman nggak ada lagunya. Cuman jago mata doang. Aku Superman. Aku Superman. Oleh, oleh, oleh. Duh, Superman. Tapi kita Iya. Porati suka pahlawan Doraemon apa Superman? Yang besok Menurut saya nih, Iya. Pok Rati pasti suka sama Superman. Mulai besok rekening kalian bisa full. Oke. Jelas milih. Menurut saya sih siapa? Bang Bob lah. Iya. Ih, gemes sih. Iya. Dah, saya mau ke Neng Rati. Saya juga. Lah Om Jum ini belum ngebully Pak RT sama Bang Bopak kok udah kabur duluan sih? Seru ini, Jum selalu ditinggal. Yang seru-seru pasti ditinggal. Leni, Astagfirullah, Len. Leni, ya Allah. Ya Allah, Len, sabar, Len, sabar. Allah, kenapa? astagfirullahaladzim. Lihat kan Gus, kalung yang kamu ambil dari orang mati itu bawa kesusahan buat Leni, nak. Iya, Bu. Tapi sekarang nih kalungnya nggak bisa dilepas, Bu. Astagfirullah, Len, sabar. Bagus banget, seneng banget. Jadi cantik. Panas banget. Pakai. Ini kenapa? Gak ada siapa-siapa. Cuma halusinasi aku aja. Kenapa kamu? Kenapa? Ada setan, Mas. Masa? Udah, tenang. Ini saya. Sekarang kamu lihat. Kaca itu cuma ada bayangan aku sama kamu doang. Gak ada apa-apa kok. Mana? Tuh, nggak ada. Nggak apa-apa kan? Tuh. Nggak ada kan? Udah. Yo, Superman! Tuh, lo bisa terbang ya? Superman! Waalaikumsalam Pak RT. Ya. Kotak ajaib. Terbang. Terbang. Nanti, kamu suka nggak dengan penampilan saya? Assalamualaikum Porati. Waalaikumsalam Bang Bopak. Aku Doraemon, hero di hatimu, siap menjagamu. Neng Rati nggak suka sama baju kayak gitu. Nih, superhero yang Neng Rati suka. Superman. Mana ada superhero? Pakai ini sayap terbangnya. Bau iler. Ini kan punya saya. Pantesan aja saya nggak bisa terbang. Kamu dapat dari mana? Jemuran. Situ dapat mana? Jemuran juga. Pak RT, Bang Bopak, kenapa sih pakai pakaian kayak gini? Saya jadi malu liatnya. Saya kan pengen jadi superhero yang bisa mending kamu setiap saat. Bukan begitu Porati, saya melakukan ini mau menjadi superhero pilihan Porati. Biar kemana Porati selamat selalu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Porati. Aduh, jadi kamu nggak suka ya, Neng? Dengan baju Kenapa saya ketawa? Hah? Aduh, aneh-aneh aja. Saya angkat nih.
Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku ya Allah. Aku telah berbuat dosa ya Allah. Dan aku tidak bisa menanggung akibat semua dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunilah atas semua dosa-dosaku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, Mel. gimana? Nih ongkosnya ya. Makasih nih udah nganter Ani ke sini ya. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Ini masih ada 5.000. Udah buat ente aja. Ah, ya udah kalau gitu Pak Ustadz. Kenapa lu, Gus? Kaki lu? Oh. Ya udah Pak Ustadz, Iya. cabut dulu ya. Iya. Yo Gus, Assalamualaikum. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kelihatannya kaki ente udah agak mendingan nih. Udah bisa dipakai jalan emang. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz udah agak sembuh dikit-dikit. Ente kenapa nggak mau ngeliatin Ani? Ya nggak apa-apa Pak Ustadz, saya cuma kayak ngerasa berdosa aja. Kan selama ini saya belajar ngaji sama Pak Ustadz, tapi sekarang saya udah ngelakuin dosa gede. Saya malu. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz udah diceritain kan sama ibu saya tentang dosa yang udah saya perbuat. Udah. Ibu ente udah cerita sama Ane kalau ente suka nyuri barang dari orang yang udah mati. Ya Pak Ustadz, ya, sebenarnya saya juga udah minta maaf sama Allah. Tapi kayaknya hati tuh kayak ada yang kurang gitu Pak Ustadz. Teruslah berdoa. Jangan putus asa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dan Allah akan lihat ente ini benar-benar niat mau bertobat atau tidak. Berbaik sangkalah kepada Allah dan jangan pernah berburuk sangka. Percaya, Allah pasti akan memberi ampunan kepada orang-orang yang benar-benar mau bertobat. Iya Pak Ustadz. Ya. Doain Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ibu saya sama istri saya dikasih jalan sama Allah. Insya Allah. Ngomong-ngomong, kabar bini ente gimana? Ya alhamdulillah sekarang udah bisa komunikasi sih dikit-dikit Pak Ustadz. Ya doain aja mudah-mudahan cepat sehat juga. Amin ya Allah. Ya. Ente juga mesti doain istri ente juga ya. Iya Pak Ustadz. Minta doanya Pak Ustadz ya. Akhirnya kita punya pangkalan juga ya. Ya base camp resmi kita. Walaupun begini juga RT kita itu merhatiin banget. Iya, peduli dia. Yesterday. Nah kita kan bakalan untuk ini patroli apa ngumpul di sini kan, ronda. Iya, jadi enak kita kalau begini mah ya. Ya lu orang kagak patungan lu enak. Lah kata iuran bang tiap hari. Berapa? 2.000 sebulan. Yang penting peduli bang, iuran juga kita. Mahalan juga gigi lu. Idih, kenapa gigi-gigi bang? Nah, iya 2.000. Yang penting ikhlasannya bang. Lu ngapa tuh dia bengong? Putih, lu ngapa? Pelengak-pelengok ngelamun bae lu. Lu gak seneng nih punya ginian? Ya senang. Lu mikirin apaan? Ini aja gue kepikiran tadi. Tadi siang itu kan gue habis nganterin Pak Ustadz, ya kan? Tahu-tahu nongol tuh si Agus. Jalannya tuh tumben-tumbenan, pincang. Pas gue mau tanya, Pak Ustadz udah keburu. Pincang. Iya, Agus. Yang satpam itu. Ya gue ngerti, nggak usah lu tegasin juga. Gue tahu banget. Orang tuanya juga udah gue deket. Iya, kenapa bisa begitu jalannya ya?
Ya itu dia. Yang jadi herannya gini loh Bang. Kayaknya Pak Ustadz tahu banget kejadian yang nimpa si Agus. Soalnya feeling gue juga beda aja gitu. Biasanya kan kalau pincang-pincang normal, ini ya kan biasa-biasa aja. Ini kok gue kayak ada pertanyaan di hati gitu Bang. Tunggu dah. Emang ada pincang biasa-biasa aja? Mau, Gue nanya, pincang biasa aja kayak gimana? jadi gini maksud lo, bahwa Agus itu punya masalah begitu ya? Bisa jadi begitu Bang. Setahu gua Agus itu orangnya lempeng. Orangnya lurus, baik sama siapa aja baik. Iya betul tuh Bang. Senang bercanda, sama gua aja bercanda. Masa punya masalah? Hubung-hubungin apa kematiannya si Hera. Udah lo kalau nggak tahu nggak usah sok tahu, ya kan? Ntar akhirnya timbulnya seujon. Bukan bahasa seujun, Bang. Belakang abang. Pen kiri abang dikit. Apaan sih lu begol? Kalau ngomong pancake. Kayak apaan lu? Kayak orang syuting aja lu. Iya, saya pernah ngatain si Aki syuting. Dia kalau ngomong sama pemain tuh, Bang, pen kiri dikit, begitu. Kiri dikit, Bang. Ya lu gaul sama orang syuting. Ya, lu biasanya juga tengah hari nyari encu. Ya, encu. Beneran, Bang. Apaan sih emang ada apaan? Pakai ngomong-ngomong saya. Nah, pen kiri, pegang dengan kapten. Rabah. Ada apaan? Lu ngapain ngundang dia kemarin sih? Kan gua udah bilang. Apa yang ngundang sama ulang tahun? Ini mungkin datang. Ini pasti ada hubungannya ini Bang. Soalnya kan firasat gue udah. Lu usah tahu aja lu. Apa ada hubungannya? Tadi masalah kakek ada hubungannya. Soalnya pincangnya nggak biasa aja itu si Agus. Jangan-jangan ada hubungan sama ini lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada apa ini? Ya Allah. Ya Allah. Ada apa ini? Ya Allah. Apa yang terjadi ya Allah? Ibu. Sayang sebentar ya. Aku samperin ibu dulu. Bu. Bu, ibu kenapa, Bu? Saya nggak tahu apa yang terjadi, Nak. Aduh, ibu takut. Agus, Bu. Ini semua salah Agus, Bu. Kayak ada yang jatuh. Jangan-jangan Leni, Bu. Ya, Bu. Leni! Len! Ya Allah. Leni! Leni, kamu kenapa, Leni? Len! Ya Allah. Len! Len, kamu kenapa, Len? Astagfirullahaladzim. Bu. Len! Kalau dia harus pergi, kamu harus mengikhlaskannya, Gus. Iya, Bu. Len. Maafkan kesalahan-kesalahannya, Gus. Juga maafkan kesalahannya terhadap ibu. Iya, Len. Aku sudah memaafkan atas semua kesalahan kamu. Terhadap aku. Dan juga mertua kamu. Aku udah ikhlas, Len. Len. Leni! 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 Ya Allah. Iya. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Assalamualaikum. Kenapa, Dam? Aku harus ke rumah Bu Surti. Ya udah aku anterin pakai mobil ya. Nggak usah, kan ya.
Biar aku naik ojek aja, soalnya kalau misalkan naik mobil kelamaan. Kalau naik motor kan bisa motong-motong jalannya. Ya tapi aku nggak apa-apa kok Dam nganterin kamu. Terus kita nyusul dong. Kalian berdua di sini aja. Ustadz Sakib juga nanti nyusul kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati Dam. Ya. Aduh, malam ini kok sepi banget sih. Lagian Jum juga ngapain ya duduknya begini, orang kanan kiri nggak ada orangnya kok. Bebas duduknya. Sepi banget sih. Pelanggan jamunya nggak kelihatan, jodohnya Enjum apa lagi. Waduh, Pak RT. Bang Bopak. Aduh. Wih, tarikan nafasnya. Panjang bener sih, kayak 10 kilometer. RT. Jakarta keras ya? Aku gagal Kayak susah maning. bener. Gagal apanya? Aku gagal maning. Yang Rati kan katanya kan senang sama laki-laki yang superhero. Saya sudah berusaha menjadi superhero, tapi tadi saya dicuekin. Aku juga. Berarti menginginkan pria pendampingnya superhero. Aku menjadi superhero Doraemon. Baling-baling bambu. Yang dimaksud Mama Adam itu, superhero itu adalah laki-laki yang strong, laki-laki yang gentleman, laki-laki yang kuat, yang gagah. Maksudnya apa coba? Mama Adam itu menginginkan laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Ngayomi wanitanya, memperlakukan dengan lembut, memperlakukan dengan sepantasnya, yang bikin nyaman. Itu semua ada di saya loh, cuy. Iya, tapi nggak pakai pakaian Superman gini. Yang satu juga Doraemon. Besok apa lagi? Hanoman. Sini Gatot Kaca. Terus besoknya lagi Pak Raden. Sininya Semar gitu. Hanoman, Gatot Kaca. Deal. Ayo, of course. Loh, Hanoman. Gatot Kaca. Lah mau Enjum ini ngasih tahu kok. Bukannya mau berubah jadi laki-laki yang bener. Ini enggak. Yang satu mau jadi Hanoman, yang satu jadi Gatot Kaca. Kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Leni. Kok ngeluarin lendir hitam kayak gitu? Maaf Bu. Bantu saya membersihkannya ya Bu. Mari Mas, kita kuburkan jenazahnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok banyak lendir dan bau banget. Walaupun jenazahnya berlendir, kita tetap kudu makamin, Dam. Karena kita udah nggak ada waktu lagi. Kalau gitu kita berdoa minta sama Allah, Dam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham hurbatahu wa asil wahdatahu wa anis ahsyatahu wa amin ra'atahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya almarhumah Mbak Leni itu bisa dimakamkan dengan layak ya Dam? Alhamdulillah. Tapi kalau aku pikir-pikir ya kan suaminya Mbak Leni itu ngelakuin itu semua kan buat ngebahagiain istrinya ya? Iya betul kan ya. Sebagai seorang suami sudah kewajibannya untuk membahagiakan seorang istri. Asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah SWT. Contohnya Mas Agus. Demi membuat istri bahagia, dia harus mencuri. Itu nggak boleh. Dan seorang istri juga nggak boleh menuntut di luar batas kemampuan suami. Ya Allah, semoga nanti kalau misalnya aku udah jadi istri, aku jangan sampai nuntut suami aku tuh di luar batas kemampuannya dia. Dan yang paling penting tuh sampai melanggar larangan Allah.
Sista juga mau jadi istri yang baik. Nggak pengen kayak almarhumah Mbak Leni. Sebentar lagi nikah nih. Wow, dasar anak kecil.